Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaiful, nomor mahasiswa 2023003010 akan menyampaikan UAS PTI Start Cilegon. Soal 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hardware proses, sebutkan jenis-jenis software pemrograman. 3. Sebutkan tipe topologi jaringan. 4. Jelaskan manfaat e-commerce. 5. Sebutkan jenis-jenis kejahatan cyber. 1. Hardware proses. Hardware proses merupakan salah satu jenis perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah data komputer. Hardware proses juga seringkali disebut sebagai otak komputer, misalkan CPU dan VGA. Sebutkan jenis-jenis software pemrograman. 1. Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah salah satu aplikasi pemrograman favorit yang terkenal di kalangan para programmer. Aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini telah memiliki berbagai fitur untuk mengembangkan secara all-in-one, mulai debugging, highlight untuk sintaks, penyelesaian kode secara otomatis atau cerdas timer, dan kode refactoring. 2. Brackets. Jika ada berniat untuk mengembangkan web, maka Brackets menjadi platform pemrograman yang direkomendasikan. Perangkat lunak yang mengantongi lisensi dari MIT ini dirilis secara khusus untuk web development. Yang berikutnya, Notepad. Notepad++ adalah suatu software pemrograman bawaan pada Windows yang sederhana dan mudah digunakan. Aplikasi ini merupakan pengembangan lanjutan dari aplikasi text editor Notepad. Yang berikutnya, Sublime Text. Sublime Text adalah salah satu contoh software pemrograman yang fleksibel karena kompatibel dengan Windows, Mac, dan Linux. Namun, Anda akan dikenakan biaya lebih untuk melengkapi fitur tambahan seperti plugin, API, pengaksesan cepat menuju proyek lain, Instant Project Suite, Snapshot yang fleksibel atau customizable, dan masih banyak lagi. Atom. Atom merupakan perangkat lunak untuk menulis kode pemrograman yang dikembangkan oleh Kipba. Perangkat lunak ini juga kembali menunjukkan versi stable pada awal Maret lalu sebagai bukti pengembangan yang terus berinovasi sejak pertama kali Atom dirilis tahun 2014. Gini. Gini adalah suatu software pemrograman yang memiliki ukuran kecil atau ringan, seperti Notepad++. Perangkat lunak ini telah hadir sejak 16 tahun lalu dengan tambahan fitur IDE dasar. Aplikasi ini mampu mendukung pemrograman untuk lebih dari 50 bahasa pemrograman, plugin, serta komunitas developer yang besar. Sebutkan topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang sederhana, di mana biasanya topologi yang satu ini digunakan pada instalasi basis kabel koaksial. Topologi ring merupakan suatu sistem topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Agar bisa terkoneksi satu sama lain, maka digunakan adalah LAN call. Topologi star. Topologi star merupakan sebuah jaringan komputer yang berbentuk bintang di mana biasanya menggunakan hub atau switch agar bisa melakukan koneksi antar klien. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah sistem yang digunakan untuk rute yang banyak. Sistem topologi ini memakai kabel tunggal sehingga proses dari pengiriman data menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan biasanya, tanpa harus menggunakan hub atau switch. Topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi bus dan star. Biasanya topologi tree dipakai untuk hierarki dengan menggunakan pusat yang berbeda-beda. Manfaat e-commerce bagi bisnis. 1. Meningkatkan penjualan hingga ranah global. 2. Efisiensi infrastruktur perusahaan. 3. Mengurangi biaya operasional. 4. Mengurangi harga produk. 5. Meningkatkan profit bersih. 5. Sebutkan jenis-jenis kejahatan cyber.
Antara lain, unauthorized access adalah kejahatan cyber yang terjadi saat seorang masuk atau menyusup ke sistem jaringan komputer tanpa izin dan tidak sah. Contohnya tindakan probing dan fork. Illegal content dilakukan dengan memasukkan sejumlah data atau informasi ke dalam internet. Informasi tersebut sifatnya tidak betul, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum. Misalnya penyebaran konten pornografi. Data forgery merupakan kejahatan cyber yang dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen penting di internet. Contohnya memalsukan alamat situs bank atau lembaga resmi. Cyber espionage, sabotage, and extortion. Dalam kejahatan cyber, cyber espionage merupakan kejahatan dengan memanfaatkan internet untuk memata-matai pihak lain. Sementara sabotage dan extortion adalah kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan suatu data, program, dan atau sistem jaringan komputer. Cyber stalking dilakukan dengan mengganggu atau melecehkan seseorang melalui perangkat komputer dan internet. Cyber stalking mirip seperti teror yang ditujukan kepada seseorang. Contohnya mengirimkan foto kalimat bernada melecehkan serta secara berkala kepada seseorang melalui email atau media sosial. Carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit orang lain dan menggunakannya untuk bertransaksi di internet. Hacking dan cracker. Istilah hacker mengacu pada seseorang yang memiliki minat besar untuk mempelajari komputer secara detail. Namun, ada pula yang melakukan aksi perusakan internet. Ini disebut cracker. Misalnya, melakukan pembajakan akun, menyebarkan virus, melakukan probing, dan sebagainya. Cyberquatting dan typosquatting. Cyberquatting adalah kejahatan cyber dengan mendaftarkan alamat domain nama perusahaan orang lain, kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga lebih mahal. Sementara typosquatting dilakukan dengan membuat domain yang mirip dengan milik orang lain. Nama domain tersebut merupakan saingan suatu perusahaan. Hijacking. Kejahatan cyber ini dilakukan dengan membajak karya orang lain, misalnya membajak perangkat lunak. Cyber terrorism. Jika jenis cybercrime ini terjadi ketika suatu pihak mengancam pemerintah atau warga negara. Contohnya meretas sistem keamanan komputer milik pemerintah